Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Umma ila jami'i ikhwani من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa barahamahu. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'ani wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manhaj yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan kepada kita, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan bagimu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Siap lagi, sudah pada makan dong. Subhanallah. Orang kalau kenyang ngaji wajah, lapar ngaji wajah, waktunya istirahat digunakan ngaji wajah, double pahala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah ayyu sadaqah a'dhamu Qala in tasaddaq atau in tasaddaq wa anta sahih takhsha al-faqra wa ta'mul al-ghina wa la tu'lil hatta idza balaghat al-khulqum qulta li fulan kaza Wal-fulan kaya wa kana lil-fulan kaya muttafaqun alaih. Hadis disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau. Ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sang lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah,
Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu amr. Duhai Rasul, sedekah apa yang paling agung perkara? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kalau bahasa kita. Jadi ada orang nanya, apa iya sedekahnya miliaran? Apa iya sedekahnya kepada pesantren? Rupanya jawabannya salah sih. Sedekah yang paling agung pahalanya kata Rasulullah, qul in tasaddaqa wa anta syahih takhshal faqra wa ta'mul alamina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu bersedekah, yang pertama kamu dalam kondisi masih sehat, kemudian dalam kondisi syahid, sangat suka harta. Yang ketiga, takhsya al-faqr, takut miskin. Yang keempat, wa ta'mun al-ghina, masih mengharap kaya raya. Ini sedekah yang paling bagus. Sedekah, jadi kagak masuk hitungan sedekah itu nominal. Ada maksud lagi. Sedekah yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Ente dalam kondisi sehat, suka harta, dalam kondisi masih pengen kaya, dalam kondisi bercita-cita takut jadi orang miskin. Kita korelasikan dengan hadis dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaikan yang hakiki sampai kalian berani menafkahkan apa yang kalian cinta. Mau tahu nggak bagaimana patokannya? Bukan rupiah, patokannya apa? Kita juga suka, kita juga sayang. Pemanya biasa kotak amal masih musola lewat depan kita. Salatullah salamullah. Pada kata kamu buka dong ya kan? 100.000 ada 10, 50.000 20, nyelip situ ceban. Ala Tuhan Rasulullah lewat depan kita. Tuh kotak amal tuh yang kita masukin, yang cepet, yang ucap apa yang ceban. Jujur. Emak-emaknya masih ceban juga. Ya. Nah, 100.000 kita suka, betul nggak ya? Bocah kita suka, demen dia kan. Derajatnya kastanya paling rendah, ceban. Udah masuk kita, belum dikata paling hebat, belum dikata ibadah sedekah yang hakikat. Ketika baru berani memberikan yang dia cinta, baru dia katakan hebat. Lewat lagi, salatullah salamullah. Lewat depan kita, agak pakai mikir, langsung cepet masukin. Nih buat kuburan gua, gitu. Yang masuk surga ceban begini, sudah gitu sampai masuk juga sih, Jasir masuk juga. Nah sekarang ada mulanya nih, 100.000, 50.000 sama ceban. Yang kita demen banget kan yang cepet, betul nggak? Gocap kan begitu juga. Kalau cepat ada kurang-kurang, udah itu masukin. Belum ya kan? Berani nih dari gua masukin cepet. Kalau bisa masukin 300, 1.000.000, hebat. Tapi terkadang 10.000 itu orang yang paling hakiki, paling hebat. Contohnya ada orang namanya Bagedul. Emang dia orang susah. Asyraqal kaunu btihajan. Lewat sedekah kotak amal. Buka dompet dong.
Udin Bagedur. Emang dia orang susah. 1000-an 10. 2015. Ceban milih patuk. Emang gua sayang banget ini udah 7 Recep. Ceban tuh. Ya Allah. Kapan mau berkah, kapan kalau gua masih hidup kalau mati. Bismillah. Sudahkah gua bakal ngefeknya berkembang mana? Kasih Tuhan. Tuh. Sedekah ceban dia paling hebat. Erwin sedekah ceban. Jadi nggak ngelihat ceban ini. Ukuran kita yang kita senang yang mana? Jelas ya. Yang mana yang dimuliakan Allah. Sedekah untuk pesantren motor tahun 2009. Buka judulnya motor, Anggi. Oke, Ustaz, ini sedekah motor buat pesantren. Orang hebat luar biasa. Motor judulnya. Biar kata tahun 29 ya. Belum patokan. Patokannya kalau kita yang orang-orang sadar, mohon maaf lahir dan batin, itu udah uang, judulnya motor, ya kan? Lihat dulu saya orang nih. Motornya di rumah aja. Mobilnya Ferrari. Lamborghini, ya kan? Motornya macam-macam bererot tuh. Yang mobil, yang Harley. Dikasih motor 2019 buat nyandak ke pesantren. Orang bilang hebat, tapi dia mah itu urusan sepele, belum termasuk. Tapi ukuran orang kita yang biasa-biasa aja, emang motor timbang hatu-hatunya. Belum nikah belum. Emang tahun depan baru emang rencana gitu mau nikah pertama kali umpamanya. Lesnya harus pintar. Bismillah dah. Gue biar kata masih bujang, gue ingat tuh omongan Habib, berkah tuh. Ibarat sebiji padi nanti cabang 7, tumbuh setiap cabang 100, 700 berkah. Bismillah. Tuh motornya biasa buat ngaji, biasa buat taklim. Bismillah deh, buat pesantren guru gua, semuanya gitu. Sedekah. Wah tuh, saya pudin hebat. Laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bukan dan belum dikatakan kebaikan yang hakikat kecuali kita berani yang kita sayang yang dikasih. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna seorang di antara kalian sehingga saya, kata Nabi, lebih dicinta dari orang tuanya, dari anaknya, dari semua manusia, dari hartanya. Anak mau ulang tahun, mau di mana saya? Mau di sini papa. Padahal papanya mintanya oke, papa dia kata. Jangan aja deh ya, urusan dia lah. Assalamualaikum. Nanti ulang tahun bro. Kakaknya ulang tahun mau di mana? Di sini. Apa jutaan bisa? Tidak akan ada kita ya share. Tidak akan ada kita di dunia ini tanpa ada Nabi Muhammad. Ulang tahun anak berani jutaan. Ulang tahun Rasulullah 12.000. Ya Allah. Iman benar. Umat tadi benar. Belum. I love my brother. Aku cinta kepada Rasulullah. Tidak boleh. Tidak harus. Itu yang ada dimuliakan Allah itu ngaji itu tuntunan Nabi Muhammad. Ngaji itu tuntunan Nabi Muhammad. Mana dalilnya kalau kita dianjurkan untuk ngaji? Mana bang? Oh ada. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu fardhat, wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bang Bejo, nuntut ilmu wajib. Nggak masih di sini, di mananya? Nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Berarti ini
fardu ain. Apa itu fardu ain? Artinya setiap individu terkena kewajiban ini. Kalau umpamanya kita sholat duha, sunnah nggak? Kalau kita sedekah, sunnah nggak? Kalau kita sholat witir, sunnah nggak? Kalau kita ngaji, belajar ilmu apa saja, ilmu eksak macam-macam, itu kewajiban kita. Tapi ada yang wajib kifayah, wajib kolektif. Satu kampung ada yang ngaji, ada yang belajar, itu cukup. Contohnya di kampung ada yang belajar fisika, oh yang lain nggak belajar fisika, nggak dosa, kifayah. Karena belajar fisika ilmu dari Al-Quran juga. Yang belajar kimia, yang belajar matematika, yang belajar hasil, itu fardu kifayah. Satu kampung kagak ada yang belajar ilmu matematika, dosa semua. Kan ini yang manfaat. Tapi ketika 3 ilmu ini, ingat berapa? Berapa kamu? Yang pertama ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, sifat-sifat Nabi yang wajib, yang mustahil, jaiz, sifat mungkin, seluruhnya 50 sifat. Jadi kita pelajari. Yang kedua, ilmu fikih. Bagaimana semua ibadah umat Islam sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tidak akan sah sholat tanpa wudu. Wudu ada syarat dan rukunnya. Tidak akan sah wudu tanpa ada syarat dan rukunnya. Maka belajar ilmu wudu, belajar ilmu sholat, belajar ilmu mandi junub untuk angkat hadis besar. Karena wudu gak bakal sah tanpa masuk junub. Semua rangkaian ibadah. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Bagaimana manajemen kolbu kalau bahasa sekarang. Jangan kebangetan ilmu tinggi, hatinya berat. Jangan kebangetan ilmu yang luas, merasa hebat, hatinya dengki. Demi Allah, sebesar dan setinggi apapun amalan ibadah ilmu kita, habis semua dengan dengki kita. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, habis semua. Iyyakumul hasad, hadisnya sahih Bukhari. Jauhkan oleh kalian sifat dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Dengki itu ngabisin semua kebaikan kita. Karena ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api bakar kayu bakar. Banyak orang ibadah tapi enggak ada kontennya. Banyak orang ibadah di akhirat enggak ada sama sekali, dia masuk surga. Apa sebabnya? Dengki. Nah, itu untuk moles hati. Jangan sampai dengki. Ilmu tasawuf, tauhid, fikih, tasawuf. 3 ilmu ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap kita wajib belajar. Gitu. Selebihnya fardu kifayah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak dikatakan orang itu berbuat baik sampai dia berani menafkahkan yang dia sayang. Pokoknya Ustaz Ridwan punya cincin, cincinnya bagus. Ada yang Ustaz, cincin antum bagus. Itu kalau karakter santri sekalipun setinggi apapun derajat, di depan kiai udah mengasih dia. Kiai mau? Oh enggak, bicara doang. Santriwan dia tahu cincinnya bagus, tapi di kotak cincin di rumahnya ada yang lebih bagus. Sebentar, rumah di mana? Atau kita ketemu lagi? Emang kenapa Ustaz? Ini bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi di rumah. Buat Pak Kiai begini. Cincin Pak, cincin apa? Hah? Enggak, emang kita tahu kita ngomong ini. Gak ngomong bercanda ya. Ngomong bercanda tapi itu intinya gitu. Nah makanya ini kata Nabi, ditanya ya Rasulullah, amalan sedekah apa yang paling bagus? Ternyata bukan sedekah emas sebeli Jabal Uhud, bukan miliaran, bukan. Ternyata ketika kamu sehat, ketika kamu lagi butuh, kamu takut miskin, kamu juga mengharapkan masih kaya, butuh juga sedekah.
Intinya apa? Jangan nunda-nunda kalau mau sedekah. Ada uang cuma 5.000. Waduh, ini mau meludah kan? Ntar aja lah, besok bawa 50. Setan tunda-tunda tuh ada. Ada setan alas yang suka alasan mulu. Ada setan siwak yang kita naruh siwak dibikin lupa udah bawa siwak. Ada setan bini, enggak ada ini, enggak ada. Ada setan tunda-tunda. Kita mau ngerjain kebaikan dibikin malu. Ini muludan. Lo ngapain bisa 5.000? Emang ada 5.000. Kalau bahasa kita, yang ada kasih, ntar kasih lagi gitu. Ini setan gitu. Ntar aja dah. Tobatnya malam Senin, malam Sabtu sama Minggu udah bokep dulu aja. Ya Allah. Ntar tobat ntar aja lah, asal udah tua. Hati-hati, jangan tunda-tunda. Sehingga kata Rasulullah, wala tumhil. Jangan suka nunda-nunda kebaikan. Hatta idza balaghatil hulqum, sehingga roh sampai tenggorokan. Tahu roh sampai tenggorokan? Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba malam yugharghir, selama sebelum ruh ditenggorokan dia ngorok. Pernah di jamaah di sini ada yang menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut? Pernah? Ngorok. Itu benar. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan, dalam surah Al-Waqiah dikatakan wa antum hina idzin tanzur. Dan ketika apa? Hina idza balaghatir ruhul hulqum. Kita semua hadir di sini kalau gitu. Ketika ditarik dari kaki terus ke dengkul, terus ke paha mulai dingin. Makanya banyak yang kakinya dingin tapi dadanya masih ada. Emang baru sampai dengkul itu. Terus sampai ke mulut. Ditunggu taubatnya, masih bisa. Terus ke dada, mulai nyesat ya. Masih ditunggu taubatnya. Sampai tenggorokan. Ya ampun, nggak bisa. Karena ketika harus sampai tenggorokan, tansurun. Kalian semua melihat, yang dilihat beda-beda. Kalau yang dilihat Yasir, mudah-mudahan ini orang soleh. Karena takut istri. Orang kalau takut istri cepat masuk surga. Malaikat kesianan. Lu udah sering diseksa bini lu, udah ada lagi. Sorry. Orang yang soleh ketika sampai ke tenggorokan langsung mereka akan melihat. Di dalam tafsir, para ahli tafsir mengatakan yang dilihat apa? Yang dilihat itu adalah taman-taman surga. Saya mau tanya sekali lagi, ada nggak di sini yang pernah melihat sakaratul maut? Pernah? Coba perhatiin mata. Ketika dokter akhir kali dia menutup matanya pasti begini. Ke kanan, ke kiri, terakhir dia akan ke atas. Karena dia melihat ruh ditarik ke atas, semuanya gitu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ke kanan dia melihat surga, ke kiri dia melihat maksiat, dulu dia melihat alam-alam neraka. Disitulah sunnah kita untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, bimbing sunnah hukumnya. Deketin ke kuping calon almarhum, ibu bapak, ikutin saya pelan-pelan. La ilaha illallah. Nanti itu bibir berharap. Terus lagi ulang. La ilaha illallah. Itu talqinnya. Kalau udah ngomong, udah kadang ngomong, diam. Asal dia nangis lagi, dia meler lagi, dia sadar lagi, talqin lagi. Kita kan nggak tahu kapan dia mengatakan la ilaha illallah. Jelas ya? Di situ dia butuh. Makanya mohon maaf, kalau ada orang sakaratul maut,
Jangan dikasih deketin teman-teman yang dulu masih zaman jahiliyah dia. Benar, sunnah nih kata ulama. Apa sebabnya? Mohon maaf, kita lagi mau sebenarnya ada seorang jenis akal bingung. Dia lagi lihat kanan kiri, lagi bingung nih. Datang Bagedur. Ya. Dia ingat tuh dosanya. Ketika dia ingat dosa, dicabut dia. Suul khatimah, itu maksudnya. Jangan jauh-jauh itu akhlak itu. Ini jangan. Yang jelas, ketika ruh sampai tenggorokan, semua kita akan melihat. Jangan sampai situ kata Nabi baru menyesal. Karena menyesal. Ini dia. Kulta. Ketika ruh sudah sampai tenggorokan, dia baru bilang kata Nabi, li fulan kaza, wali fulan kaza. Ya Allah, menyesal saya. Coba tuh harta saya kasih si fulan. Coba itu harta sedekahin si fulan. Pokoknya kan li fulan kaza. Padahal emang itu harta jatahnya si fulan, jatah fakir miskin, tapi kita tahan. Menyesal luar biasa. Kemarin masih ingat cerita kemarin yang ada orang sahabat Nabi meninggal dunia tapi istrinya bingung. Masih ingat kemarin? Masih ingat? Ya udah enggak usah ya. Masih ingat. Ulang lagi, dayat enggak ada soal dayat. Masih ingat enggak? Buat dayat ulang dikit boleh? Tuh ya, spesial buat dia. Gini Pak. Rasulullah setelah mensolatkan jenazah sahabatnya, kemudian ngantar ke kuburan, pulang, langsung pulang, takziah, menghibur sahibul musibah, istri almarhum sahabatnya, nama-nama. Begitu Rasulullah pamit pulang, sang istri almarhum nanya, duhai baginda, bolehkah saya bertanya? Silahkan. Setahu saya orang yang wafat akhir hembusan nafasnya mengatakan la ilaha illallah masih masuk surga. Betul Ibu, memang ada masalah. Saya khawatir duhai Nabi. Memang Nabi, almarhum suami saya yang barusan dikebumikan sebelum meninggal dunia ada 3 kalimat yang bukan la ilaha illallah. Padahal suami saya dekat dengan baginda. Saya nggak ngerti itu apa artinya. Anak-anak saya juga kagak paham. Saya khawatir suami saya nggak apa-apa. Emang apa Bu kalimatnya? Yang pertama, ya Rasulullah, andaikan semuanya. Yang kedua, andaikan masih jauh. Yang ketiga, andaikan yang baru. Apa artinya duhai Rasulullah? Maka Rasulullah prinsipnya adalah anto wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasulullah berucap menutur kata kecuali bimbingan wahyu Allah. Maka Rasul tersenyum daya. Ya. Ini buat ente tidur. Oh. Rasulullah senyum daya. Kok senyum duhai Rasul? Aku tersenyum karena aku bahagia. Kok bahagia? Karena suamimu sekarang sudah di surganya Allah, meneteskan air mata rahmat itu sampai sini. Terima kasih duhai Rasul. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu, itu apa yang maksudnya tuh kalimat? Seandainya masih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya, apa duhai Rasul? Begini Bu. Inilah Allah kasih wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga tahu. Seandainya masih jauh, itu satu saat suamimu ingin sholat berjamaah bersama saya, buru-buru menjaga jemaah, di tengah jalan ada kakek-kakek mau berjemaah juga, jatuh, tersungkur, kakinya luka. Apa ditinggal sama suamimu? Tidak, dibopong, diangkat ayahnya sendiri. Ketika roh suamimu sampai tenggorokan tadi siang,
ditampakkan surga oleh Allah karena turun rahmat. Kenapa turun rahmat? Ketika membantu sang kakek, dia berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah anak muda ini karena dia membantu untuk berjamaah bersama Rasulullah. Suamimu nyesel, kok nyesel? Karena gendongnya cuma 10 meter. Seandainya masih jauh, tahu 10 meter aja di bedanya bohai-bohai. Tahu gitu mau gue muter lu ke Monas. Tuh, jelas. Oh gitu. Jadi terus sampai tenggorokan apa semua awalnya. Lalu yang kedua, ya Rasulullah, seandainya yang baru. Kalau itu Bu, satu saat suami mau pulang dari pasar, musim sangat dingin, badai begitu sangat besar menerpa semua yang ada di situ. Pulang, suami melihat ada seorang nenek tua renta yang hidup beralaskan bumi, beratapkan langit di pinggir sebuah toko. Turun suamiku, "Nek, kamu kenapa masih di sini? Gak apa-apa nak, di sini aja. Ikut saya ke rumah yuk." "Jangan nak, nenek di sini aja." "Di mana anak ibu? Di mana keluarga ibu?" "Anakku sudah tidak peduli lagi dengan saya. Harta-hartaku dijualin. Mereka gadaikan, mereka jual, tapi nenek tinggalkan begini saja. Ya Allah nih, demi Allah saya itu ikut saya." "Jangan nak, jangan." Dikasih cekelan. Baju mantel yang lagi dipakai ditutupin untuk menunjang nenek agar dia hangat. Tuh nenek dalam lubuk hati, "Duhai Allah, berkahi rahmati anak muda, turun rahmat Allah." Ada sebabnya. Ketika roh sampai tenggorokan suamimu, ditampakkan begitu indah surga karena suamimu mengenakan mantel yang dipakainya untuk sang nenek agar hangat, dan sampai detik ini itu nenek masih hidup. Suamimu sudah wafat. Suamimu menyesal. Kenapa menyesal? Wahai Rasulullah, karena yang bekas dikasih nenek, yang baru dipakai lagi. Ngasih yang bekas saja begini surganya, bagaimana ngasih yang baru? Gedean lagi di istana. Oh ya Allah. Lalu yang ketiga, wahai Rasulullah, apa maknanya seandainya semuanya? Suatu malam suamimu pulang dari pasar. Pada saat musim pacaklik dan gagal panen, susah semua urusan bisnisnya. Malam-malam ada yang ketok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Man bil bab?" "Ana musafir." "Siapa di luar?" "Saya musafir tuan." Dibuka. Rupanya seorang musafir ingin melanjutkan perjalanan jauh, laparnya luar biasa. Doa seorang musafir adalah doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Itu dalam hadis sahih. Maka sang musafir ngomong, "Tuhan, saya lapar Tuhan." Suami bilang, "Pak, saya juga lapar. Tapi ini ada sepotong roti. Bagaimana kalau kita belah jadi dua? Bapak sesuatu, saya sesuatu." "Gak apa-apa Tuhan, terima kasih." Potong jadi dua, dimakan seteguk demi seteguk. "Terima kasih Tuhan, Allah memberkahi hidup Tuhan, terima kasih." Turun rahmat Allah. Ketika lu sampai tenggorokan, ditampakkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah istana surgamu, sungai yang begitu indah, pohon yang indah, buah-buah yang beraneka ragam, bidadari dan elok rupawati. Apa sebabnya? Memberikan sesuap demi sesuap kepada itu musafir. Nyesal suamimu ibu? Kenapa nyesal ya Rasulullah? Ini begini dahsyatnya, ngasih cuma sepongge, ngasih cuma setengah. Bagaimana gua ngasih semua? Lupa nyesal Tuhan. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Ini yang kemarin saya bahas di TV One juga. Mumpung yang masih ada, mumpung rental gratis umur masih panjang, insya Allah mati tumben soleh mati tumben. Lah itu tumben mati kagak balik lagi. Mumpung diperpanjang umur kita, ya, yang tidak bisa. Saya pengen banget sih sedekah, tapi saya buat bayaran sekolah, buat beli motor, buat bayar ini anuan. Nah, Rasul paling paham.
Kalaupun kita masih butuh dengan finansial, masih butuh dengan keuangan kita, pakai, tapi jangan kalah sedekah ibadah gitu. Setiap subhanallah yang kau ucapkan itu adalah sedekah. Hadis sahih. Setiap kata alhamdulillah yang kau ucapkan itu adalah sedekah. Setiap la ilaha illallah yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Setiap Allahu Akbar itu adalah sedekah. Ngajak orang berbuat baik itu sedekah. Mencegah orang berbuat maksiat itu sedekah. Ngangkatin barang ketumpangan orang sedekah. Ada duri di jalan disingkirkan agar tidak kena itu sedekah. Senyum kepada tetangga itu sedekah. Senyum kepada tiang listrik gila. Jadi itu sedekah. Kata Nabi begini ya, saya ente boleh kalah sedekah sama orang kaya dari uang. Ente boleh kalah sedekah dari materi kepada orang kaya, tapi jangan kalah ibadah dong. Gitu maksudnya. Barang-barang subhanallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikutin saya baca ya Allah 66 kali. Ya Allah, 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 ya Allah.
Sentuhan langsung nama Allah. Bagaimana kalau kita tutup hidup kita dalam hidup kalimat, masih hidup aja tenang ya. Maka siapa orang yang melazimkan membaca asma Allah, ya Allah 66 kali, ya Allah 66 kali setiap selesai sholat fardu, insya Allah hatinya tenang, urusannya mudah, wafatnya insya Allah mampu mengungkap nama Allah dalam la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kita barakah hidup, nanti kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Sudah terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna 'ala jami'i a'da'iddin nasran 'azizan wa khudhurhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa tadbirhum tadbira waj'alhum haba'an manthura waj'alhum min al-akhsa'ina a'mala wa qina syarra al-aswad wa syarra al-'ada wa syarra al-da wa la taj'alna mahallan lil-balwa wa la taj'alna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa akhrijna minhum salimin ghanimin wa najjina minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.